Oke, jadi tujuannya pembelajaran kita pada hari ini adalah karena kita akan membahas tentang pengertian daripada zakat, ya, jadi belum wakaf. Jadi kita pertama dulu adalah pengertian zakat. Pengertian zakat ini ada berbagai macam definisi, ya, daripada ahli tentang zakat. Hanya saja kalau kita di Indonesia juga ada pengertian yang disampaikan melalui undang-undang. Jadi apa yang dimaksud dengan zakat itu? Nah, apa pentingnya kita mempelajari zakat? Kira-kira ada yang tahu tidak? Apa pentingnya kita mempelajari zakat? Ada yang bisa? Yang belakang coba, apa menurut kita zakat? Iya. Menurut kita apa pentingnya mempelajari zakat? Untuk membersihkan harta. Kedua kita. Paling belakang apa kira-kira? Kemudian kalau tentunya kalau itu kata jenital itu ternyata masih kurang pemahaman tentang masalah, makanya adanya masalah dari apa itu akan menambah wawasan kita mengenai zakat. Iya, oke. Jadi saya kira apa yang disampaikan dari semuanya adalah sesuatu yang apalagi namanya yang sudah benar, ya, bahwa zakat itu ada dua dimensi memangnya, jadi dimensi sosial dan kemudian dimensi ibadah. Jadi ada yang mengungkapkan secara ibadah, ada yang mengungkapkan secara dimensi sosial. Nah, oke. Jadi karena pembelajaran kita ini yang pertama dulu, sebelum saya menyampaikan materinya nanti, saya mau membagi kelompok. Ya, nanti ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 orang. Nanti dibagi 4 kelompok saja, jadi satu kelompok 5 orang. Nanti yang dicari itu adalah pengertian zakat menurut para ahli, ya, pengertian zakat menurut para ahli. Setelah itu nanti kita setelah mendiskusikan itu, diskusikan bersama temannya, kemudian kita membagi nanti di antara kelompok itu siapa yang mempresentasikan tentang pengertian zakat menurut para ahli. Oke. Nah, saya membagi kelompok. Yang pertama, saya mau berhitung dulu karena kelompoknya ada 4, berarti kita berhitung sampai 4, ya. Mulai dari sebelah kanan saya. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Siapa? Ini kali 4. Oke, ya. Sudah cukup berarti, ya. Silakan mencari semuanya. Saya berikan waktu 5 menit, ya, mencari materinya 5 menit. Kemudian nanti kita presentasi juga selama 5 menit. Jadi mungkin ada 4 kelompok, ya, paling tidak 1 menit lebih lah, 1 menit setengah, mempresentasikan apa yang sudah didapat. Oke, silakan. Ya, kelompok itu bisa ada beberapa iya, jadi kalau perlu cari semua yang berhubungan dengan pendapat. Kalau perlu, yang paling bagus lagi kalau misalnya pendapatnya itu dari ulama-ulama klasik, misalnya menurut Yusuf Al-Qaradawi, ya, menurut ini, ya,
dilihat juga dari perspektif undang-undang zakat, itu ada juga pengertian ini. Oke, sudah selesai. Kira-kira siapa yang mau ini dulu? Kelompok satu ya? Siapa mana kelompok satu? Oke, kelompok satu yang presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah senantiasa bersyukur dan kepada baginda Muhammad SAW senantiasa kita berselawat. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai pengertian zakat menurut para ahli. Nah, langsung saja kepada rekan saya, Sesi Saliana, dipersilakan. Baik, untuk yang pertama itu, menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan mengisinya dengan berbagai kebajikan. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada saudari Ini B untuk memaparkan hasilnya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian zakat menurut Aziz Zaulani. Zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagian yang tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah cara untuk mentanamkan kepadanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Terima kasih atas pemaparan dari saudari ini. Selanjutnya kita beralih ke saudara Rival. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Di sini saya ingin menjelaskan zakat menurut Yusuf Kardawi, di mana menurut Yusuf Kardawi, zakat adalah ibadah yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, dalam artian orang miskin. Nah, di mana zakat itu sendiri penerimanya salah satu itu ialah fakir miskin. Nah, di mana terdapat juga dalam surat Taubah surat Taubah 60, di mana artinya sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk artinya untuk memerdekakan budak orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk merupakan yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah mengetahui dan maha bijaksana. Sekian saya kembalikan kepada Terima kasih atas pemaparan dari saudara Rifa. Selanjutnya kita beralih ke saudari Wita Nindisari. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan pendapat dari Imam Syafi'i tentang zakat. Jadi zakat itu adalah nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
berharga hanyalah emas dan perak saja karena keduanya merupakan harga atau standar nilai barang-barang yang lain. Adapun tanaman ialah bahan makanan sehari-hari. Karena dengan tanaman inilah tubuh kita menjadi kuat dan kebutuhan kita terhadap makanan terpenuhi. Ya. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi menurut kami yaitu pengertian dari zakat. Adapun untuk pemateri pertama yaitu saudari Nusana, saya persilakan untuk memaparkan materinya mengenai pendapat zakat menurut mazhab Maliki. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapat menurut mazhab Maliki, di mana mazhab Maliki itu mendefinisikan bahwa zakat itu adalah dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khususnya telah mencapai nishab atau batas kuantitas minimal yang diwajibkan untuk zakat yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dari saya serahkan kepada saudari Putri Mafia untuk melanjutkannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan zakat menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagai harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada teman saya, Ria Dwi Farmawan. Langsung saja, jadi menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara khusus. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan ke saudari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu pengertian zakat menurut Imam Hambali. Nah, Imam Hambali mengatakan bahwa zakat ini adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan. Yang dikeluarkan dari harta tertentu dan diberikan kepada kelompok tertentu. Dari mana kelompok tertentu ini dalam zakat itu terdapat 8 golongan penerima zakat, diantaranya fakir, miskin, garis, mu'alaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil zakat. Kemudian zakat juga dikeluarkan pada waktu tertentu. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Sirasi. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian zakat menurut undang-undang. Saya akan bawakan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1969 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Adapun Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 1 dan ayat 2 mengatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 juga mengatakan bahwa zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Adapun untuk pengelolaan zakat diberikan pada peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di mana pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian, pendistribusian, dan pendayaan zakat. Itulah materi dari kami selaku kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adapun pengertian zakat menurut Ibnu Rashid mengatakan bahwa zakat adalah jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Atas dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari Anis. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian zakat menurut Syekh Zabik adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah. Tiada yang dikeluarkan seseorang pada fakir miskin dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan menumpuknya dengan berbagai kebijakan. Kemudian menurut Yusuf Kadawi, zakat adalah ibadah yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang miskin. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya persilakan saudari Reni. Baik, terima kasih Atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya menurut Ibrahim Usman Asy-Syalam yang mengartikan zakat lebih khusus, yaitu memberikan hak milik harta kepada orang yang pada muslim, bukan keturunan Hashim dan bukan budak yang telah diperdagangkan oleh keturunan Hashim, dengan syarat terlepasnya manfaat harta yang telah diberikan itu dari pihak semula dan semua aspek karena Allah. Baik, terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kelompok 2. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan beberapa pendapat para ulama mengenai zakat. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya menjelaskan pengertian zakat menurut Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam. Menurut Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam berpendapat bahwa zakat berarti wajib dalam harta yang khusus, yaitu hewan ternak, hasil bumi, uang tunai, barang dagangan yang diperuntukkan bagi 8 orang yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 60, yaitu fakir, miskin, zakat, mu'alaf, pembebasan tanpa sahaya, orang yang berutang, orang yang dalam perjalanan atau musafir, dan untuk di jalan Allah. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pembawaan dari Siti Rohaya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja pengertian zakat menurut Syekh bin Abu Bakar berpendapat zakat adalah bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Sekian permintaan dari saya, kembali kepada moderator. Langsung saja saya persilakan kepada materi 3. Baik, terima kasih. Langsung saja pengertian zakat menurut pendapat Syekh Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Fahlani berpendapat bahwa zakat adalah sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah, pemberian maaf dan hak. Mungkin itu dari saya berikan kepada Bapak. Baik, yang terakhir saya persilakan kepada Syukri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Langsung saja pengertian menurut hadis yang berasal dari Ibnu Abbas ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur di sana. Selain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada
bangkai kaki itu berarti tumbuh, kemudian berkembang. Ini secara istilah. Nah, tetapi kalau dia secara zakat itu secara istilah atau syar'an itu adalah secara umum adalah malun maksusun, jadi harta kan yang khusus, harta yang khusus. Apa yang dimaksud dengan harta yang khusus? Artinya bahwa tidak semua harta kita itu adalah wajib zakat, ya. Karena itu harta yang tertentu. Kemudian fi qadarin maksud, ada kadar tertentu. Apalagi namanya kadar tertentu. Apa maksudnya kadar tertentu? Jadi tidak semua harta kita itu, apalagi namanya baik sedikit atau banyaknya wajib zakat, tetapi ada namanya, ada kapan dia menjadi wajib? Ketika mencapai, iya, ada dua. Yang pertama adalah haul, yang kedua adalah nisab. Ya, dari haul dan nisab. Apa yang haul? Pagi pertemuan pertama. Haul adalah tahun. Jadi zakat itu dia tidak wajib setiap bulan, tetapi zakat itu wajibnya adalah 1 tahun. Ya, 1 tahun. Nah, tetapi 1 tahunnya ini menurut pendapat ulama itu yang diikuti adalah tahun Qamariyah. Ya, Qamariyah itu ya hijriah. Jadi perhitungan bulan bukan perhitungan matahari. Perhitungan bulan dan perhitungan matahari biasanya berapa hari? Beda berapa hari? Kalian tahu tidak? Tahun lalu kita puasa di bulan berapa? Iya, bulan akhir bulan 4 kan? Nah, tahun ini kita puasa bulan 3. Berarti memang Syamsiah atau perhitungan matahari itu jauh lebih lama dibandingkan dengan Qamariyah. Kalau bedanya biasa berapa? Bedanya itu biasanya 10 hari. Ya, biasa jangan 30 bulan di rumah. Oh, tahun lalu sekian, nanti tambah 10 hari, kurangi 10 hari. Biasanya waktunya kita melaksanakan bulan puasa. Nah, kalau nisabnya apa itu nisab? Ya, batas minimal. Kalau maksimal tak ada, pokoknya triliunan uang Anda itu tidak ada masalah, tapi batas minimal. Ya, minimal atau minimum. Jadi ini berbeda-beda ya, tergantung dari rata apa saja. Tetapi kebanyakan dia nisabnya itu biasanya lebih banyak mengikuti kepada berapa gram emas? Ya, ada yang mengatakan 80 gram, ada juga 90 gram. Nah itu apalagi namanya, jadi tinggal itu saja yang menjadi ukuran dengan ininya. Kemudian bila hasil jadi harta khusus ya, harta khusus. Kemudian kepada bila ashasin, karena saya tidak punya PPT, kalau PPT lagi masalah, berikutnya masalah maksusan kepada orang-orang yang tertentu. Jadi tidak semua orang berhak mendapatkan zakat. Beda kalau hadiah. Kalau hadiah ya siapa saja yang kita mau kasih, tetapi kalau zakat itu tertentu. Siapa saja tertentunya? Ya, jadi bagaimana ditegaskan yang dijelaskan di dalam surah Taubah ayat 60 dan 80. Itulah. Jadi inilah pengertian zakat secara umum ya, dari para ahli tadi juga hampir sama dengan zakat. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas
kasih.